Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Pesan apa yang akan Anda kirim kepada orang-orang yang berada dalam pelayanan Tuhan, tetapi menggunakan pelayanan bukan untuk mematikan daging mereka bagi Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri mereka sendiri? Bisakah saat melayani Tuhan, kita mungkin kehilangan sesuatu, kenyamanan kita, harta dan martabat kita? Apa resikonya jika seseorang mau mengikuti Kristus tetapi masih takut kepada orang lain? Bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami membahas semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai Injil Yohanes, pasal 12 ayat yang ke-25 sampai 50. Kita akan menyelesaikan pasal ini hari ini. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Sebuah Riyad. kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, saya akan membaca ayat 25 sampai dengan 36. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mohon komentar singkat Anda tentang ayat-ayat ini. Seperti yang kita lihat di awal pasal ini, ada 3 penghormatan pada Kristus. Di Betania, yaitu selama jalan masuk ratapan ke Yerusalem. Lalu dalam peristiwa masa depan, ketika semuanya datang kepada Kristus dan semua orang tertarik padanya. Dalam ayat-ayat ini dan sisa pasal ini, saya melihat 3 hal lain. Saya melihat adegan salib, kemudian ratapan terakhir umatnya, dia meratap dan menangisi mereka. Kemudian dalam ayat-ayat terakhir, pasal ini saya mendengarkan panggilan terakhir. Kata-kata yang diucapkan Tuhan di sini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa maksudnya? Ia pertama kali berbicara tentang rasa sakitnya. Dia seorang perintis. Ia berjalan di depan kita dan kita mengikutinya. Ia tidak mengasihi dirinya sendiri, sebaliknya seperti dalam Roma 15, Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri.
Dan ia memberitahu kita bahwa ini adalah cara yang tepat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi ia berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapapun yang kehilangan nyawanya untukku akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Beberapa orang memanjakan diri, dan orang yang memanjakan dirinya dan mengasihi hidupnya benar-benar kehilangan dirinya. Tetapi siapapun yang membenci hidupnya, siapa yang menghabiskan dan menyerahkannya untuk melayani Kristus, ini adalah orang yang memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi dalam pasal-pasal ini, Tuhan mungkin sedang menarik perhatian kita untuk membandingkan antara apa yang binasa dan apa yang kekal. Benar. Hal-hal yang hilang dan hal-hal Ya. yang tersisa. Jadi apapun kesenangan dalam hidup ini, jika seseorang menjauhkan dirinya dari mereka demi hidup kekal, ini tidak dihitung sebagai kerugian. Tepat. Musa misalnya, dia menghitung kesenangan lari dari kesenangan dosa. Dan itulah mengapa dia menolak kesenangan sementara ini. Dan ia adalah salah satu yang menanggung celaan Kristus bahkan sebelum Kristus bermanifestasi menjadi manusia. Setelah itu Kristus memberitahu kita hal-hal yang berkaitan dengan pelayanannya dan mengikutinya. Ketika dia berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mohon jelaskan arti dari ayat-ayat ini. Jika kita mau melayani Tuhan, kita tidak bisa melakukan ini tanpa mengikutinya. Dan cara terbaik untuk melayaninya adalah mengikutinya. Melayani dia bukanlah melakukan banyak pekerjaan di sana dan sini. Tapi melayani adalah berjalan mengikutinya. Sebagai contoh, dalam pasal ini dikatakan tentang Maria, dia telah melakukan hal yang indah bagiku. Kristus berkata demikian. Dan itu karena dia tahu kapan harus bekerja dan tahu waktu yang tepat. Dia mengingatkan akan hari penguburanku. Jadi yang duduk di kaki Tuhan cukup lama akan tahu bagaimana melayani dia dengan benar. Dia memilih porsi yang baik, jadi dia melakukan hal yang benar. Jika kita ingin melayani Kristus, kita harus mengikuti dia. Bukankah aneh dia menautkan gagasan untuk mengikuti dan melayaninya tepat setelah dia berbicara tentang siapa yang mencintai hidupnya, akan kehilangannya, dan siapa yang membenci hidupnya di dunia ini akan memeliharanya di kehidupan kekal. Bisakah saat kita melayani Tuhan, kita mungkin kehilangan banyak hal, kenyamanan kita, harta benda kita, atau bahkan martabat Tentu, kita? dia sendiri mendahului kita di jalan ini. Dia berbicara tentang dirinya sebagai biji gandum. Dia melihat kemuliaan. Ketika orang itu datang meminta untuk bertemu dengannya, dia melihat kemuliaan masa depan. Tapi jalan menuju kemuliaan ini agar setiap orang dapat datang kepadanya dan untuk memberkati mereka, Kristus harus menderita. Jadi Kristus adalah perintis dalam hal ini. Dia menabur agar dia menuai. Dia memberitahu kita di sini, jika Anda ingin banyak panen di saat panen, Anda harus menabur dengan air mata. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Pesan apa yang akan Anda katakan kepada orang-orang dalam pelayanan Tuhan yang menggunakan pelayanan bukan untuk kehilangan nyawa mereka bagi Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri mereka sendiri? Mereka akan sangat menyesalinya di hari terakhir ketika kita menemukan bahwa setiap keuntungan selain kepuasan Kristus adalah kerugian seperti yang Anda katakan. Beberapa orang menggunakan Kristus bukan untuk melayani Kristus, tetapi berbahagialah orang yang menyangkal dirinya. Maria misalnya, saya tidak berpikir sama sekali bahwa dia sedang memikirkan kehormatan yang akan Tuhan berikan padanya selama 2000 tahun. Dia melakukannya karena dia mengasihi Kristus, jadi dia harus melakukannya. Tapi Kristus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Untuk mendapatkan ketenaran, dia harus membayar beberapa juta dinar. Dia baru saja membawa sekotak bejana berisi minyak seharga 300 dinar. Bukan untuk mendapat ketenaran, sebaliknya karena dia mengasihi Kristus. Namun sebagai imbalan atas kasihnya kepada Kristus, dia banyak dihormati lebih dari apa yang dia lakukan untuknya. Apa artinya mengikuti Kristus di sini ketika dia berkata, siapapun yang melayani aku harus mengikut aku? Mengikuti Kristus berarti mentaati dia dan hidup sebagaimana dia hidup. Tuhan sejak awal memberitahu murid-muridnya, ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Ini berarti bahwa saya harus menjadi pengikut dan juga muridnya. Untuk mengikutinya dan mentaatinya. Semua ini termasuk dalam arti mengikut Yesus. Untuk mendorong mereka yang melayani Tuhan, apa yang Anda katakan tentang ayat, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa? Aku akan mengatakan, betapa hebat yang mendapatkan kehormatan dari Allah. Itu pernah dinyatakan di masa lalu tentang Mordekai. Apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Apa yang dilakukan padanya sangat baik, karena ketika raja berkenan untuk menghormati, dia akan menghormati.
Betapa lebih besar saat Bapa berkenan untuk menghormati seseorang yang melayani Kristus. Demi nama Kristus. Demi nama Kristus dia bekerja keras. Dan Bapa akan menghormatinya. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan melakukan banyak hal. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Ayat 32, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang padaku. Seperti yang kita lihat, jutaan orang membenci Tuhan dan menolak Dia. Dan sampai sekarang pesan Injil tidak dapat sampai ke banyak orang. Benar, meskipun dia diangkat dari bumi di kayu salib, namun tidak terlalu banyak yang mengikutinya. Bukan semua orang, seperti yang dia katakan. Benar. Ada 3 hasil untuk salib yang disebutkan dalam ayat ini. Pertama, panennya banyak, tapi kalau mati menghasilkan banyak biji. Kedua adalah bahwa setan akan diusir, remuk, dan dimusnahkan. Ketiga adalah untuk menarik semua orang kepadaku. Saya dapat memahami ayat ini menurut Efesus 1 ayat 10 ketika dikatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Dalam status kekal, setiap orang yang tidak menerima Kristus akan berada di tempat yang pasti di alam semesta, yaitu lautan api, di mana setan akan dilemparkan, di mana maut dan neraka akibat dosa akan dibuang, di mana semua pelaku kejahatan akan berada. Tapi di seluruh alam semesta akan tunduk kepada Kristus. Dan Kristus sebagai manusia akan tunduk kepada Allah. Seolah-olah Kristus menetapkan dasar untuk ini di kayu salib. Untuk mengumpulkan segala sesuatu di dalam Kristus di masa depan. Tepat. Untuk semua orang yang akan berada di lingkaran berkat, Kristus akan menjadi poros dan pusat. Tepat. Ayat 27 mengatakan, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakan namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Mengapa jiwanya terganggu? Faktanya apa yang kita ketahui tentang takut dari rasa sakitnya sebagai korban penebusan? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan itu. Yang kita ketahui sebenarnya di saat-saat kegelapan, ketika Kristus ditinggalkan dari Allah secara harafiah, dan ketika Tuhan mengirimkan api membakar sampai ke tulang-tulangnya, dan ketika dia ditusuk oleh pedang keadilan yang mengerikan. Kita hampir tidak tahu apa-apa tentang rasa sakit yang dia derita sebagai korban penebusan. Ketika kegelapan menutupi seluruh alam semesta, kita tidak tahu apa yang terjadi. Di ruangan tertutup yang penuh dengan rahasia dan kegelapan, tetapi Kristus mengetahuinya. Dan ini adalah sekilas tentang Taman Getsemani yang tidak disebutkan dalam Injil Yohanes. Dalam Injil lain, dalam Lukas misalnya, kita menemukan bahwa keringat Kristus menetes seperti tetesan darah. Dia berjuang sampai-sampai dia membutuhkan malaikat dari surga untuk menguatkannya. Ditinggalkan oleh Allah, menjadi dosa, dan ditikam dengan pedang keadilan yang mengerikan. Semua ini di luar pemahaman kita. Itulah sebabnya ketika Kristus memikirkannya dan mengingatnya, dia berkata, jiwaku gelisah. Karena ketika dia melihat salib, bahwa dia sedang menuju ke bagian akhir dan betapa sulitnya itu bagi jiwanya yang saleh, yang menyebabkan dia jadi Tapi gelisah. kita harus mengerti itu, salibnya bukanlah paku, mahkota duri, atau tombak. Meskipun namun penghakiman Tuhan. kita tidak pernah mengecilkan hal-hal lahiriahnya. Tapi ini bukan inti dari salib. Penderitaan ini bukanlah penderitaan yang menyelamatkan dan menebus kita, tapi penghakiman yang pantas kita terima. Allah menaruhnya pada dia. Dan dia bertahan dalam murka Allah. Kita bersyukur pada Allah, ia kini berkenan dengan kita. Siapa yang bisa menahan amarahnya? Nahum 1, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramannya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Ketika dia mengajukan pertanyaan, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Apa yang akan Anda katakan tentang itu? Seolah-olah dia berkata, apakah pantas bagiku untuk menanyakan Anda pertanyaan membacanya ini? dengan cara yang benar karena itu dimaksudkan sebagai pertanyaan penyangkalan dan inilah yang dimaksud. Dia tidak mengatakan, selamatkan aku dari saat ini, karena dia tidak akan pernah mengatakan itu. Tetapi dia berkata, haruskah aku berkata, Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini.
Dia tidak akan pernah membuat alasan tentang salib meskipun itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi dia berkata, apa yang akan kukatakan? Bukan apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya pilih. Dia tahu apa yang harus dipilih. Dia berkata, apakah aku katakan selamatkanlah aku? Tidak, sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Tetapi beberapa orang masih merujuk pada peristiwa di Taman Getsemani ketika Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku." Seolah-olah keinginan batin Kristus bahwa ia tidak ingin mati. Bagaimana kita bisa mendamaikan kedua peristiwa ini? Mereka masih tidak mengerti doanya atau Golgota atau salib. Salib bukan hanya tentang rasa sakit lahiriah belaka, meskipun kita tidak pernah meminimalkan atau menyepelekan rasa sakit ini. Namun salib adalah rasa sakit psikologis, tetapi salib dalam arti sebenarnya adalah penderitaan penebusan yang Kristus alami saat dia menjadi pengganti kita. Jika saya mati dan pergi ke neraka, berapa banyak penderitaan yang bisa saya tanggung? Hal yang sama berlaku untuk Anda dan jutaan orang. Semua rasa sakit ini dikumpulkan dalam waktu 3 jam. Jadi, dapatkah Anda membayangkannya tanpa persatuan antara kemanusiaan dan kelahiran Kristus, dia tidak akan pernah bertahan terhadap rasa sakit ini. Tidak akan pernah sekalipun. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kami jawaban surga ini? Secara umum, surga mengambil situasi diam. Tapi dia memecahkan keheningannya dalam 3 situasi, 3 peristiwa selama kehidupan Kristus di bumi. Peristiwa pertama adalah saat pembaptisan. Kedua, berada di Bukit Transfigurasi. Ketiga, di sini sebelum salib selama minggu penderitaan. Di sini, pada kesempatan ini, sebuah suara datang dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku memuliakannya lagi." Sebenarnya kata-kata ini tidak jelas, agak sulit. Jadi, para penafsir memberikan banyak penjelasan sesuai dengan firman Tuhan. Aku telah memuliakan dalam penciptaan dan akan memuliakan dalam penebusan. Sebagaimana langit menyatakan kemuliaan Allah. Sebagaimana ciptaan telah memuliakan Tuhan, penebusan akan semakin memuliakan dia. Yang lain berkata, dimuliakan saat kelahiran Kristus ketika banyak malaikat berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan dia akan memuliakan dalam salib dan kematian. Yang lain berkata, dan ini yang paling mungkin. Bagi saya, setidaknya, aku telah memuliakan di makam Lazarus. Tuhan memuliakan namanya di makam Lazarus. Dan akan memuliakannya secara lebih mendalam dalam kebangkitan Kristus dari kematian. Jadi, dalam pasal 11 ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian, Tuhan memuliakan namanya. Di sini ketika Kristus akan bangkit dari antara orang mati, Bapa akan memuliakan namanya. Seperti Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Ya. Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jika suara ini bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan mereka, mengapa Tuhan tidak berbicara kepada mereka secara langsung? Dan mengapa beberapa mendengar sebagai guntur dan yang lain sebagai suara? Mengapa Saudara Yosef? Seseorang pernah berkata, mengapa Anda tidak mengatakan apa yang bisa dipahami? Yang lain menjawab, mengapa kamu tidak mengerti apa yang dikatakan? Ya. Apakah ini salah Tuhan atau masalahnya ada pada orang yang tidak mengerti? Tuhan berbicara banyak dan tidak pernah berhenti berbicara. Masalahnya adalah kegagalan kita untuk menerima suara Tuhan. Kata-kata yang diucapkan Tuhan dan yang paling jelas dan paling indah adalah ketika firman menjadi daging dan diam di antara kita. Berapa banyak orang mendapat pesan ini dari Tuhan bahwa Tuhan mengasihi mereka dan datang untuk menebus mereka? Berapa banyak? Apakah masalahnya karena suaranya tidak cukup jelas? Apakah Kristus tidak mengungkapkan Bapa dalam kesempurnaan dan kecukupannya? Dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih-Nya? Atau kesalahannya ada pada orang yang berbuat dosa? Yang membutakan mereka dan menghalangi suara Tuhan dari menjangkau mereka? Jadi masalahnya ada di persepsi manusia, bukan Tuhan. Tepat. Jadi mengapa sebagian mengatakan itu guntur, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang berbicara dengannya? Inilah yang biasanya terjadi.
bahwa orang tidak setuju untuk menjelaskan apapun yang terjadi. Perhatikan mereka. Setiap peristiwa yang terjadi di negara manapun, Anda akan menemukan bahwa setiap orang memiliki penjelasan sendiri. Kami memilih dua kelompok di sini. Tim Yahudi dan tim Yunani. Ya, Apakah ada hubungannya mungkin. dalam cara persepsi dan mengenali suara? Mungkin orang Yunani adalah tim yang mengatakan itu adalah guntur. Atau mungkin sebaliknya. Mungkin tim lain mengatakan itu adalah malaikat. Ini mungkin. Iya. Saya ingin membaca dari ayat ke-37 sampai akhir pasal. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru, katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang telah difirmankan Bapa kepadaku. Ketika Tuhan melakukan tanda-tanda, mereka tidak mendengarkan atau percaya. Jadi dia mengutip dua kutipan dari kitab Yesaya. Mohon gunakan kutipan itu dan terapkan kepada orang Israel. Pada awalnya saya ingin mengatakan, sungguhlah menguatkan bahwa segala hal sudah ditentukan waktunya dan diketahui oleh Tuhan dan dicatat dalam bukunya. Artinya, bahwa semua yang telah terjadi adalah seperti yang dikatakan para rasul dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka berkata, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi semua peristiwa salib sudah tertulis sebelumnya, penolakan terhadapnya oleh orang Israel tercatat. Meskipun ini sesuatu yang menyedihkan, tapi ini sudah tercatat. Ini memperkuat iman, bukan melemahkannya. Hal yang sama juga terjadi di dewasa ini, kita bisa mendapatkan aplikasi dan mengambil pelajaran darinya. Ketika kita menemukan beberapa orang menyangkal kekristenan dan meninggalkan iman mereka. Beberapa orang mungkin berkata pada saya, bagaimana perasaan tentang itu? Saya menjawab, itu menguatkan iman saya. Karena Alkitab berkata, di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Ketika iman menjadi kuno bagi banyak orang, saya mengatakan bahwa ini menguatkan saya seperti dikatakan Alkitab dalam Lukas 18 ketika anak manusia datang. Akankah dia menemukan iman di bumi? Semua ini meneguhkan iman saya. Siapapun yang tulus akan menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Dan siapapun yang tidak tulus, Tuhan mengetahuinya sebelum itu terjadi. Jadi ini dia mengutip dari Yesaya pasal 53. Dan pada pasal 6, dua ayat yang disebutkan Rasul Yohanes di sini. Dia mengatakan sebagai akibat dari beberapa pemimpin percaya kepadanya, seperti dalam ayat 42, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saya ingin menyebutnya tanaman berteduh, yang tumbuh dewasa tetapi dalam naungan dan jauh dari ekspos ke publik. Betapa bahaya jika seorang ingin mengikuti Kristus tetapi dia takut pada orang lain. Menyedihkan dan saya heran ketika kita mendengar bahwa para pemimpin takut kepada orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi takut kepada orang-orang Yahudi. Bahkan Herodes sang raja takut pada rakyat. Apa yang terjadi di dunia? Di mana rasa takut akan Tuhan? Bahkan raja tidak takut akan Tuhan tetapi takut pada manusia.
Dan para pemimpin takut pada orang-orang Farisi. Semua orang takut pada semua orang, tapi siapa yang takut akan Tuhan tidak ada. Tetapi ada yang menggembirakan di sini. Dia mengatakan bahwa namun banyak juga di antara pemimpin. Faktanya, Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 sedang bicara dalam bentuk jamak ketika dia berkata, "Rabi, kami tahu mengapa bentuk jamak." Apakah yang dia maksud dibesar-besarkan? Tidak, masalahnya seluruh sinagoga telah diyakinkan. "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Kristus berkata kepadanya, "Kamu harus dilahirkan kembali." Tetapi yang membesarkan hati adalah bahwa Nikodemus menganggap dirinya sebagai murid Kristus dan ketika Kristus mati, dia berani. Dengan Yusuf dari Arimatea dan menurunkan tubuh Kristus, membungkusnya dengan linen dan rempah-rempah dan meletakkannya di dalam kubur. Dan pasti dia diusir di sinagoga, tentu dia menganggapnya tidak berharga. Tetapi untuk Nikodemus, saudara Yosef, bukankah ini agak terlambat? Mana yang lebih terhormat untuk ada lebih awal bersama orang-orang Yahudi dan mengikuti Kristus dan menanggung penolakan demi dia, atau menjadi berani dan muncul setelah kematian Kristus? Pasti Nikodemus mengalami perasaan indah merasa terlambat dalam mengasihi Kristus. Dan omong-omong, ini adalah perasaan yang sama yang dialami setiap orang percaya. Bahkan jika dia datang lebih awal. Izinkan saya menyebutkan apa yang dikatakan tentang Santo Agustinus, meskipun dia belum terlambat untuk mengasihi Tuhan. Tapi dia mengatakan kalimat ini, "Oh, kau adalah keindahan lampau tetapi masih baru, betapa aku terlambat mengasihimu." Jadi setiap orang yang mengenal Kristus akan berkata seperti apa yang dikatakan penyanyi populer itu, "Alangkah baiknya jika saya mengenal Anda sejak lama." Hari-hari yang berlalu tanpa Kristus adalah kerugian. Hari-hari yang berlalu tanpa Kristus adalah Jika kerugian. Anda ingin menyampaikan pesan dalam satu kalimat, mungkin ada ribuan, iman saya percaya ada ribuan orang-orang dalam budaya lain Tentu. yang mencintai Tuhan, tetapi mereka takut pada kerabat dan keluarga dan negara mereka atau apapun, apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Ketakutan manusia adalah jebakan. John Newton berkata, anugerah menempatkan rasa takut akan Tuhan di dalam hati. Dan kasih karunia membebaskan hatiku dari ketakutan. Itu berarti ketika rasa takut Tuhan masuk, itu mengusir rasa takut manusia. Dan saya menyarankan semua orang yang menonton, satu-satunya hal yang mungkin Anda sesali ketika Anda mengikuti Kristus adalah bahwa Anda terlambat sampai saat ini. Anda akan berharap jika itu terjadi lebih awal dan saya berharap semua orang mengambil keputusan yang menentukan ini yang merupakan keputusan terbesar yang pernah ada dalam hidup. Saudara Yosef, terima kasih. Tuhan memberkati Anda. melindungimu. Kami menikmati belajar bersama Anda dan Tuhan kami berkati. akan melanjutkan di episode selanjutnya. Dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Pertanyaan episode hari ini adalah, di manakah kemuliaan Kristus sebagai anak Allah, anak Daud, dan anak manusia muncul dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12? Di manakah kemuliaan Kristus sebagai anak Allah, anak Daud, dan anak manusia muncul dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Dalam pasal sebelumnya, Maria mengurapi kaki Tuhan dengan minyak urapan. Dalam pasal ini, Tuhan akan membasuh kaki para rasul. Mohon ceritakan tentang perbandingan antara kaki Tuhan dan kaki para rasul. Apa artinya? Orang yang dimandikan hanya perlu dibasuh kakinya. Mengapa Kristus sabar dengan umat Yahudi? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.